Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati eh, seluruh peserta TAS yang hadir di Tanya Apa Saja. Seperti biasa, setiap hari Rabu pagi pukul 10 hingga pukul 11 kita akan berdiskusi ringan santai mengenai topik sehari-hari dari beberapa kasus di Opjin, dan ini adalah persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER menghadirkan staf-staf dari Rumah Sakit Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Stomo dan bekerja sama dengan POGI dan ID Surabaya. Dan hari ini tas yang ke-165 adalah dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi dengan judul Perineal Raphy Can Cause Dyspareunia, Do It Right, Not Tight. Dan telah hadir di tengah-tengah kita yang pertama tentunya berhormat Ketua Departemen FK UNER, yaitu Dr. Brahmana Scanner, Opjin FK UNER, dan juga narasumber kita yang pertama Prof. Dr. Aiti Martin Kurniawati dan juga Dr. Hari Paraton. Dan hari ini mohon maaf Dr. Gatot yang sedianya menjadi moderator berhalangan sehingga akan digantikan oleh Dr. Dimas Abdi Putra, spesialis Opjin. Seperti biasa, nanti monggo silakan pada seluruh peserta untuk bisa bertanya dengan memanfaatkan fitur Q&A atau menulis di kolom chat, atau juga bisa berdiskusi secara langsung dengan kedua narasumber melalui kolom atau fitur raise hand. Seperti biasa, kami persilakan kepada Ketua Departemen Opjin FK UNER, kepada Dr. Brahmana untuk memberikan sambutan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati guru saya, Dr. Hari Paraton, kemudian Prof. Dr. Edi, kemudian Dr. Dimas. Terima kasih banyak sedekah ilmu sebagai moderator dan narasumber. Juga Dr. Seto, Dr. Pandu, Dr. Tio, dan tim mempersiapkan acara minggu ke minggu. Ini sudah ada 85 partisipan dan terus bertambah. Dan itu menurut saya luar biasa. Di tengah acara TAS detik ini, belum ada SKP Kemenkes. Artinya yang ikut ini benar-benar berburu wawasan, apresiasi untuk panjenengan semua. Dan sebagai informasi, acara TAS itu sedang berproses untuk mendapat SKP Kemenkes. Ada 3 acara rutin mingguan kita, ya ini di lingkup Surabaya ya. Itu ada Ashoki, ada TAS, dan Dolan. Itu semua nantinya akan berproses menuju SKP Kemenkes. 1 sudah goal acara Ashoki, sehingga nanti kalau ikut TAS saja rutin, dan ketika sudah ber-SKP Kemenkes, 1 SKP per minggu, kalau rutin 52 kali, 52 SKP per tahun, dan cukup untuk syarat praktek. Demikian, mudah-mudahan diberikan kemudahan kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya, semangat selalu, karena dunia kedokteran itu berkembang, dunia ilmu pengetahuan berkembang, yang dulu benar belum tentu benar sekarang, yang dulu tidak benar belum tentu sekarang tidak benar, begitu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua Departemen Dr. Brahmana, dan tanpa memperpanjang waktu, ini topiknya hari ini sangat menarik. Tidak ada satupun SPOG yang tidak pernah melakukan. Jadi artinya perinorafi, jadi episiotomi, jadi pasti pernah melakukan. Jadi sayangnya memang masih banyak kadang komplikasi, entah itu ILO atau yang lain. Jadi ini sudah datang pakar-pakarnya, Prof. Epi, Dr. Hari Paraton, dan Dr. Dimas. Kami persilakan untuk bisa membawakan diskusi pada hari ini. Kepada Dr. Dimas, kami persilakan. Baik, matur nuwun Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para senior, para rekan sejawat, para guru besar. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang perionorafi, suatu tindakan di bidang obstetri yang rutin mungkin kita kerjakan hampir setiap hari. Namun tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya perionorafi itu tidak menyebabkan komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah dispareni. Oleh karena itu judul pada kali ini perionorafi and cause dispareni, do it right, not right. Dan kita sudah bersama para narasumber dengan Dr. Hari Paraton dan juga Prof. Eti. Tentu akan banyak ilmu yang sangat menarik untuk kita gali dari beliau berdua untuk tentunya kita aplikasikan di praktek sehari-hari. Mungkin saya akan mengundang
Dr. Hari Paraton terlebih dahulu untuk memberikan sedikit materi sebelum memulai diskusi untuk memancing jalannya diskusi. Saya persilakan Dr. Hari Paraton. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Dimas. Yang saya hormati Dr. Brahmana, yang tak henti-hentinya melakukan inovasi. Ya. Dari nggak ada atas, dari nggak ada SKP, nanti jadi punya SKP. Luar biasa, saya salut sekali. Dr. Seto, teman-teman yang lain, Dr. Pandu, Prof. Eti juga ini, yang mendalami dunia urokindi, spesial di yang berbau-bau, yang dekat sekali dengan quality of life ya, yang didambakan oleh kaum wanita, yaitu tentang disparemi dan lain sebagainya, vaginismus dan sebagainya. Baik, saya izin share sebentar. Ya, baik. Topik hari ini yang saya hormati teman sejawat semuanya yang berada di tempat kerjanya atau masih di rumah, yang luar biasa selalu mengikuti acara Tanya Apa Saja. Jadi topik pada pagi hari ini, materi untuk kita diskusikan itu perineorapi. Sebetulnya dengan perineoplasti itu sama, tindakannya sama, hanya beda nama. Perineorapi itu seringkali digunakan untuk rekonstruksi atau merapikan pasca persalinan. Kalau perineoplasti itu lebih cenderung kepada fashion, ya, meskipun function tapi fashionnya itu diperhatikan. Baik, perineorapi, perinoplasti ini hanya pada perineum saja. Jadi dari seluruh bagian alat reproduksi yang bagian luar kita akan membahas di sisi ini saja, di perineum saja ya. Atau disebut kadang-kadang disebut sebagai perineal body, yaitu suatu jarak bagian dari himen yang bagian bawah sampai dengan batas atas rektum. Itu saja sebetulnya. Tetapi mengapa ini menjadi penting? Karena ini merupakan gerbang lalu lintas ya, lalu lintas untuk proses persalinan, untuk aktivitas seksual dan lain sebagainya. Bahkan dia ada suatu kecenderungan kalau ada gangguan di sini menyebabkan mudah terjadi infeksi. Nah, di sini ada otot-otot, ada fasia, ada pembuluh darah, ada saraf, yang kalau ini terjadi cedera, nah perineorapi itu mengembalikan. Dulu, ajaran yang dulu itu kalau mengembalikan postpartum, post episiotomi, yang penting adalah hemostasis. Ya, tetapi ternyata perkembangan keilmuan tidak cukup. Jadi dia harus kembali lagi secara natural, seperti senatural mungkin kita kembalikan. Nah itu tugas dari kita, tugas dari OBGYN. Jadi kalau ada cedera, ada trauma di daerah perineum, ini kalau kita tidak memperbaikinya dengan bagus, maka dia akan dikeluhkan oleh perempuan tadi sepanjang hidupnya selama dia memfungsikan vaginanya. Jadi perineorapi itu prosedur pembedahan untuk memperbaiki perineum akibat adanya kelemahan otot penyokong perineum ya, dan adanya robekan dan sebagainya tadi. Nah tujuannya adalah ini sebetulnya, kalau perineorapi itu lebih tadi tindakannya sama sebenarnya memperbaiki perineum, tetapi di sini lebih ke arah memperbaiki sesuatu yang ada masalah, ya. Non-trauma tentunya. Mencegah prolap berulang, recurrence. Karena di dalam perineorapi yang betul, plus sebetulnya ini ada unsur vaginoplastinya, itu sedikit memperbaiki elevator ani. Elevator ani itu merupakan penyokong utama yang paling bebannya paling berat dalam menyokong organ reproduksi di atasnya. Ya. Kemudian menurunkan ukuran ini genital hiatus ya di lubang introitus vagina, biasanya kita sebut itu. Ya. Kemudian tujuannya yang lain itu meningkatkan fungsi seksual. Nah ini ya ternyata nanti ini Profeti ini ya yang jagoannya menjelaskan ini nanti menghilangkan disparimi. Memang kalau reparasinya penjahitannya tidak bagus, jaringan fibrosisnya berlebihan, teknik-tekniknya tidak terlalu dikuasai, maka akan terjadi jaringan fibrosis yang masif dan itu luar biasa sakitnya ya. Itu harus diperbaiki. Meningkatkan hasrat seksual loh.
Ya, jadi dengan perineurapi itu banyak pasien-pasien yang setelah di perineurapi ada dua, tambah disparemi ada, tetapi dia menjadi lebih percaya diri dan hasrat seksualnya itu bangkit kembali. Berikutnya adalah memperbaiki body image. Jadi ada sekelompok wanita itu yang nggak seneng dengan tampilan bagian dari organnya itu, ya. Yang agak mencong lah, ini agak inilah, yang ini nggak lurus lah, yang ini kelihatannya bergelambir dan sebagainya. Itu body image. Dan dia merasa nggak nyaman dengan tubuh miliknya. Nah, itu yang ingin diperbaiki. Ya, sehingga di dalam perineurapi itu ada unsur kosmetik. Ya, selain function, fungsinya dikembalikan seperti natural, kemudian fashionnya, ya tampilannya yang harus kita perbaiki. Nah, siapa yang memerlukan perineurapi? Ini wanita-wanita yang genital hiatusnya, yang introitusnya lebar sekali. Dengan kata lain, itu perineal bodinya itu kecil sekali, sehingga dasar vagina itu dekat sekali dengan anus. Ya. Ototnya kendor, skar pada perineum yang berlebihan karena proses persalinan atau proses merapikan episiotominya yang dulu. Kemudian ada gap antara vagina posterior dan perineum. Nah ini ya, gap ini yang seringkali kalau repairnya yang dulu tidak sempurna, dari luar kelihatannya kecil, tapi dia kalau masuk itu jeglong, bahasa Jawanya itu jeglong. Ya, vaginanya lebih turun. Ini nyeri sekali kalau untuk digunakan pada waktu sanggama. Itu yang kita perbaiki, kita luruskan lagi sehingga jalannya lebih mulus, ya. Jangan sampai dia ada turunan gitu. Kemudian yang sensasi seksualnya merasa hilang, ya, dia tidak berselera lagi. Kalau dirangsang itu ya tidak merasa apa-apa. Nah ini ya, ini kadang-kadang ini terkait dengan body image tadi. Begitu diperbaiki, dia akan kembali lagi bergairah seperti sedia kala. Ada iritasi vagina dan keputihan yang kronis. Nah ini juga. Jadi dengan jarak perineal body yang dekat sekali dengan anus atau perineal body yang kecil, itu memudahkan migrasi bakteri-bakteri dari anus itu masuk ke vagina. Sehingga dia, kalau beberapa kasus sangat membantu sekali ya, pada keputihan kronis itu dilakukan perineurapi sehingga perineal bodinya jarak anus ke vaginanya makin tinggi. Tapi jangan lupa, jangan terjadi vaginanya yang menjadi turun dari cekungan. Apa ada komplikasi? Baik, ya itu tadi. Kalau perineurapinya juga tidak mengikuti kaidah-kaidah, justru akan terjadi disparemi. Ya. Yang kedua, infeksi, bisa hematom, perdarahan, tidak sesuai dengan keinginan pasien. Nah, ini hati-hati ya, perineurapi itu maka harus didahului dengan KIE yang sangat jelas sekali. Kadang-kadang yang diinginkan itu tidak terucapkan, sehingga waktu dikerjakan oleh dokternya setelah selesai, dia tidak sesuai dengan harapannya. Ini ada istilah ini husband stitch ini ya. Jadi ini ada jahitan suami. Ada ceritanya suatu saat ada suami mendampingi istri persalinan. Setelah bayi lahir, dia melihat dokternya menjahit. Dia melihat kok masih lebar ya genital hiatusnya. Si suami tadi bilang, "Dok, tolong dirapatkan deh, tambah 1 atau 2 jahitan gitu." Nah, itu jadi ada jahitan permintaan suami, husband seat. Ini tidak dianjurkan sejawat semuanya, dan ini tidak etis, termasuk malpraktek, ya, karena itu bukan mengembalikan sebagaimana fungsinya. Ya, jadi kalau ada indikasi tadi kan kekendoran dan sebagainya, kalau ini tidak etis, ya. Jadi ada jahitannya yang seperti apa juga, yang standarnya seperti apa juga saya nggak tahu. Kemudian ada resiko, ya, resiko dari husband stitch ini disparemi. Karena dia dikasih jahitan yang berlebihan, ya, sehingga vagina itu demikian ketatnya. Mungkin yang senang suaminya, tapi istrinya merasa menderita. Ya, dia akan mengalami disparemi. Nyeri saat berdiri dan nyeri kronis pada vagina. Nah ini kalau teman-teman nanti mendapatkan kasus-kasus seperti ini ya, dia berdiri lama gitu, perinealnya merasa cekot-cekot, dan seringkali nyeri kronis pada vagina yang nggak tahu sebabnya, kemungkinan ini ada jahitan yang berlebihan di perineum.
Jadi ini adalah gambaran perineorapi. Kita buat insisi dulu. Ya, biasanya ini bentuk V, namanya V terbalik. Kita insisi, kita perdalam sampai ketemu otot-ototnya. Baru kita jahit ya penjahitan fasia dan ototnya ini. Ototnya kita kuatkan lagi. Biasanya ini ya pada otot-otot yang kendor. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan nanti vagina bagian ujung itu tidak turun ke bawah. Sehingga nanti antara introitus vagina tidak ada turunan masuk ke vagina, itu sangat nyeri. Jadi ini mengangkat dinding vagina bagian posterior. Seperti biasa, ini jahitan satu-satu, kemudian biasanya pakai 2 kosong, dan ini adalah mukosa vaginanya, kita jahit dengan 3 kosong. 2 kosong juga bisa, 3 kosong juga boleh. Ya. Oke, jadi jahitan di perinealnya kita bisa subkutikuler, ya, dengan benang yang sekecil mungkin ya 3/0. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Dimas. Oke. Ya, saya kembalikan. Ya, silakan. Oke, baik, matur nuwun Dr. Hadi Paraton. Menarik sekali tadi ada istilah jeglong, ternyata jeglong juga kurang nyaman, bukan hanya di jalan raya, tapi juga di jalan akhir. Gitu. Kemudian ada input baru, husband stitch. Ya, ternyata tidak dianjurkan karena tidak etis. Baik, mungkin saya ke Prof. Eti. Kami persilakan Prof. untuk menambahkan. Terima kasih banyak Dr. Dimas, Dr. Hari, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan teknis dari perineorapi tadi sudah banyak ya dijelaskan oleh Dr. Hari Paraton. Mungkin saya sekedar refresh saja ya, refresh beberapa pengertian tentang perineorapi ini. Jadi ini adalah pengertian ya, pengertian mungkin kita kembalikan lagi tentang pengertian perineorapi. Jadi kalau kita bayangkan selama ini kan perineorapi itu ya itu pekerjaan rutin yang kita lakukan ya pada saat kita melakukan penjahitan pada perineum pasca persalinan. Dan karena rutin mungkin kadang-kadang kita sudah menganggap yang kita kerjakan itu sudah paling optimal begitu. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita waspadai agar perineorapi yang kita lakukan itu sudah tepat dan tidak menimbulkan hal yang bisa merugikan pasien. Salah satunya itu adalah terjadinya disparenia. Jadi tujuan dari perineorapi itu bukan semata-mata hanya menyempitkan sebenarnya, ya, bukan hanya menyempitkan, bukan hanya estetika mengembalikan bentuknya seperti semula. Tapi lebih dari itu bahwa perineorapi itu diharapkan bisa mengembalikan anatomi. Jadi bukan hanya mengembalikan sisi kosmetik saja, tapi juga mengembalikan anatominya kembali seperti semula. Anatomi apa ya? Anatomi apa yang tadinya sudah terjadi kerusakan, terjadi robekan. Jadi kalau yang robek kulitnya, kita lihat apakah robekan kulit tadi itu menyebabkan anatominya berubah apa enggak? Kalau menyebabkan anatominya berubah meskipun tidak terjadi perdarahan, ya kita harus mengembalikan supaya anatominya kembali seperti semula. Jadi bukan hanya bentuknya ya, tapi betul-betul anatominya, bukan hanya sisi kosmetik saja. Kemudian kalau misalnya ototnya yang mengalami robekan atau mengalami perlukaan, kita harus memastikan bahwa kita sudah melakukan yang optimal untuk mengembalikan anatominya kembali seperti semula, bukan hanya bentuk, tapi betul-betul anatominya. Kemudian kalau misalnya sphincternya ya sudah dikembalikan lagi supaya fungsinya kembali baik. Jadi prinsip di uroginekologi rekonstruksi itu yang pertama adalah 1, mengembalikan anatomi. 2, mengembalikan fungsi. Ya. Yang ketiga keempat berikutnya baru kita berpikir tentang estetika ya. Jadi yang optimal dulu itu ada anatomi dan fungsi. Baru setelah itu yang terakhir adalah terkait dengan estetika. Kenapa ini saya sampaikan secara gamblang? Karena jangan sampai nanti kita terbawa arus bahwa melakukan perineorapi itu
seperti yang disampaikan Dr. Hari tadi, pengen disempitkan begitu. Apakah dengan menyempitkan itu akan mengembalikan anatominya, akan memperbaiki fungsinya? Kalau tidak ya jangan kita lakukan. Karena nanti malah bikin perkara baru. Kalau terlalu sempit, nanti dispareunia sakit ya. Jadi harus dipastikan bahwa itu betul-betul dilakukan repair. Karena repair perineurafi ini ternyata pada masa sekarang itu tidak hanya karena pada pasien-pasien melahirkan ya, tapi ada banyak indikasi lain. Nanti saya akan sampaikan di slide berikutnya. Jadi untuk apa sebenarnya dilakukan perineurafi itu? Jadi tujuannya banyak yang pasti ya. Tadi pada beberapa kasus ya. Ini adalah gambar ya, gambar yang kita harus selalu ingat anatomi secara sederhana bahwa pada saat kita melakukan persalinan mungkin akan ada robekan pada mukosa, pada kulit, pada otot diafragma urogenitalia ya. Ini diafragma urogenitalia yang bentuknya adalah diamond shape. Ada musculus transversus perineus ya superficialis, kemudian ini adalah otot lubuk cavernosus dan ini adalah otot ischiocavernosus. Yang mana yang mungkin robek? Otot diafragma urogenitalia ini sangat mungkin robek karena pada saat kita melakukan episiotomi mediolateral misalnya insisi dimulai dari jam 5 atau jam 7 ke arah lateral menjauhi anus, maka otomatis pada tingkat superficial yang akan mengalami robekan adalah otot-otot diafragma urogenitalia ini. Kemudian nanti berikutnya kalau insisi episiotominya lebih dalam atau terjadi extended robekan, kalau masih sesuai dengan garis mediolateral, mungkin yang robek adalah otot yang lebih dalam lagi, yaitu otot diafragma pelvik, yaitu otot-otot levator ani. Atau mungkin juga extendednya bisa tahu-tahu mengarah ke tengah begitu ya. Akhirnya yang robek adalah otot sphincter ani. Kenapa otot-otot ini harus dibicarakan, harus dipelajari, harus ditekankan? Karena nanti kunci pengembalian anatomi pada saat kita melakukan perineurafi itu adalah kepemahaman kita tentang anatomi otot-otot ini. Jadi bagaimana kita bisa make sure bahwa otot bulbocavernosusnya itu sudah kita kembalikan dengan baik. Bahwa otot levator aninya itu sudah kita kembalikan dengan baik. Karena kalau misalnya pengembaliannya tidak baik, maka aproksimasi kan tidak baik. Anatomi tidak bisa baik. Akhirnya satu, anatomi, dua, fungsi. Yang ketiga berikutnya mungkin adalah timbul keluhan lain. Keluhan lain yang terkait dengan gangguan fungsi tadi atau keluhan lain yang terkait dengan nyeri. Gangguan fungsi apa? Karena diafragma urogenitalia, diafragma pelvik, otot-otot itu adalah sebagai salah satu bagian dari dasar panggul yang mana dia melakukan support ya supaya tidak terjadi prolaps, supaya tidak terjadi inkontinensia urin, supaya tidak terjadi inkontinensia alfi, dan yang terakhir adalah untuk fungsi hubungan seksual. Kalau itu semua tidak terjadi dengan baik nyambungnya, fungsinya tidak baik, maka semua fungsi dari dasar panggul yang diperkuat oleh otot diafragma pelvik dan urogenitalia tidak akan bisa terjadi dengan baik. Dan satu lagi penekanannya adalah salah satu fungsi dari perineurafi yang baik itu adalah kita mempertahankan supaya perineal body. Perineal body itu adalah vagina bagian posterior atau foreset sampai dengan sphincter ani, sampai dengan anus. Normalnya panjangnya 2,5 sampai 3 cm. Dengan perineurafi yang baik, kita akan mempertahankan kekuatan dari sphincter body, dari perineal body, dan sekaligus panjangnya, kekuatannya, fungsinya. Kenapa? Karena ternyata perineal body ini juga termasuk bagian dari dasar panggul. Jadi dengan the art of surgeon ya, dengan pengetahuan kita yang baik, dengan keterampilan kita yang baik, maka kita akan bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik dan ujung-ujungnya adalah kebaikan pun akan sampai kepada pasien. Ini saya tunjukkan beberapa hal yang kita lakukan sembari kita melakukan tindakan ini. Sebenarnya kita juga bisa menambahkan perineurafi. Indikasi dilakukan perineurafi. Ini adalah survei dari sebuah jurnal. Peneliti melakukan survei pada dokter-dokter obgyn ya. Karena apa indikasinya melakukan perineurafi pada pasien? Tentu saja selain pada saat persalinan ya.
Jadi karena merasa adanya relaxing dari vagina atau enlarge dari genital hiatus. Jadi kadang-kadang kita menemukan pasien itu diameter vagina itu melar banget. Atau ya mengiringi prosedur pada prolaps ya, karena saya pun kalau misalnya operasi TVH begitu, selain kolporapi anterior juga melengkapi dengan kolpo perineorapi. Posterior prolaps ya, rektokel, kolporapi posterior atau perineorapi. Atau pada saat kita operasi apa, lihat begini, pasien sekalian minta ya. Atau rekonstruksi yang sebelumnya gagal, perineal badinya pendek. Perineal badi pendek itu kenapa? Ya itu tadi, karena merupakan salah satu bagian dari dasar panggul. Selain itu juga ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa pendeknya perineal body itu ternyata ada hubungannya dengan keluhan vaginitis pada pasien. Karena jarak yang pendek sangat memungkinkan terjadinya translokasi kuman dari kumannya fekal menuju ke vagina. Permintaan pasien, disparenia. Ya beberapa kali saya melakukan operasi karena melakukan perineorapi ulang karena ternyata pasiennya itu disparenia. Karena ada sikatrik ya, karena adanya aproksimasi yang tidak baik, jonjing begitu ya, atau kadang-kadang yang sering kali kita dapatkan adalah kulit masuk ke dalam. Ya, padahal kalau kulit masuk ke dalam itu nyeri sekali saat hubungan kosmetik. Perbaiki keluhan fungsi seksual atau apikal prolaps. Ini beberapa indikasinya. Dan ini kita kembalikan lagi, kenapa sih kok bisa terjadi disparenia? Ya, sebabnya banyak ya. Kita harus pastikan dulu ini faktornya apa. Kita cari faktor anatominya. Faktor anatominya apakah lubrikasinya sudah cukup. Ada faktor biologis lain misalnya obat-obatan, pernah ada trauma, iritasi, inflamasi, infeksi, vaginismus, atau problem yang terjadi pada saat persalinan. Di sini disebutkan bahwa mungkin disparenia itu pada saat penetrasi itu bisa disebabkan oleh problem pada saat persalinan. Sedangkan ini kalau disparenia karena di pin ya, jadi nyeri setelah penetrasi itu bisa jadi karena adanya endometriosis, mayom, dan lain-lain. Begitu Dr. Dimas, terima kasih banyak. Baik, matur nuwun Prof. Eti. Prof. Eti tadi menyampaikan bahwa penting untuk memahami anatomi, kemudian memperhatikan aproksimasi supaya mencegah terjadinya disparenia. Namun beliau juga mengingatkan bahwa disparenia juga kadang-kadang ada faktor-faktor lain yang perlu dieksplor. Baik, kita ke pertanyaan Prof. Dr. Ini ada pertanyaan pertama dari Dr. Haryana Rotama. Beliau selalu jadi penanya pertama. Bolehkah menjahit perineum dengan benang monosin? Mungkin ke Dr. Hari Paraton dulu gitu. Baik, Arya, salam sehat ini. Iya betul Dokter Dimas. Dokter Arya ini memang paling rajin ya hadir. Monosin itu monofilamen ya. Saya lupa ini. Benangnya apa ini Dokter Dimas? Monofilamen, Dok, monosin. Filamen ya. Jadi penjahitan di daerah perineal itu utamanya ya karena kita memerlukan pengikatan yang kuat, jadi yang delay absorbable. Intinya itu aja. Jangan menggunakan yang non-absorbable, jadi yang tidak diserap. Karena sisa benangnya itu akan menimbulkan inflamasi, kemudian inflamasi itu menimbulkan rasa iritasi saat bersenggama, saat koitus. Nah, tergantung benangnya, ukurannya sekarang. Jadi kalau ukurannya yang sesuai, nggak ada masalah. Ya. Dan kita tahu bahwa benang monofilamen itu berbeda dengan serabut. Ya, dia keunggulan dari benang monofilamen itu tidak bisa dijalari bakteri di dalamnya. Kalau yang serat itu ada risiko dijalari bakteri. Makanya yang benang-benang berserat itu bagus kalau dia untuk jahitan bagian dalam yang nanti akan tertutup oleh jaringan. Tapi kalau kita menjahit antara permukaan dengan bagian dalam, yang dianjurkan sebetulnya monofilamen. Karena dia tidak, di dalam benang itu tidak akan dimasuki bakteri. Nah, itu prinsipnya yang harus kita pahami. Yang kedua tadi ukurannya. Ya, jadi ukuran yang untuk memperkuat fascia otot di dalam uroginekologi itu kita menggunakan 20. Sedangkan yang mukosa itu menggunakan 30.
pada persalinan ini berbeda lagi. Ya. Pada persalinan kenapa kita menggunakan rapid ya, yang cepat sekali absorpsinya? Karena kita mengikuti situasi persalinan itu sendiri. Ya. Jadi vaskularisasinya masih banyak sekali, penyembuhannya juga sangat cepat. Berbeda pada kasus yang non persalinan ya, hormonnya berbeda, situasi mikrobiom vaginanya juga berbeda, sehingga kita memerlukan benang-benang yang lebih kuat. Ya. Nanti pertanyaannya nanti ke Dokter Eti ini, kapan habis di perineurapi itu boleh berhubungan ya? Ini kontroversi sekali memang ini ya. Jadi begitu ya Dokter Haria, jadi tergantung ukurannya. Jadi kalau jaringan itu benang itu keluar ke dunia luar kemudian masuk ke jaringan, yang paling benar itu menggunakan monofilamen. Dan yang kalau hanya di dalam saja itu menggunakan yang berserat itu lebih bagus. Kalau dari kekuatan sebetulnya monofilamen itu lebih kuat, lebih tak lama ya, karena kan dia terjadi hidrolisis. Lisisnya sedikit, 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 sedikit lama-lama habis. Kalau yang serat, satu serat itu terjadi lisis, sehingga sebentar saja sebetulnya sudah akan putus semuanya. Jadi kalau kita mengharapkan jahitan itu yang kuat, yang lama, itu menggunakan monofilamen. Nah, tapi diingat yang disampaikan Prof. Eti tadi, dalam teknik mengikat stitching itu jangan terlalu kuat, ya. Sebab kalau terlalu kuat ini nanti menjadi masalah. Pertama, seluruh vaskularisasinya akan terjerat, saraf-sarafnya juga terjerat. Ya, jadi ukurannya itu seperti apa? Nah ini gentle stitch ini ya memang nggak bisa dilihat ya, harus dipelajari, harus dipraktekkan. Bagaimana sih gentle itu seperti apa? Jadi memang dunia kita itu harus ada experience-nya. Ini yang nggak bisa dilatihkan, itu harus dipraktekkan, ya harus dipraktekkan seperti apa. Terlalu kendor juga nggak bagus, terlalu rapat juga tidak bagus, terlalu banyak jahitan juga lebih tidak bagus lagi, karena seluruh jalur vaskularisasinya akan terjerat semuanya. Kira-kira itu ya, Dr. Dimas. Baik dok, matur nuwun. Prof. Eti mungkin ada tambahan Prof terkait pilihan benang ini Prof. Oke. Terima kasih Dr. Dimas. Jadi saya sepakat ya dengan yang disampaikan Dr. Hari Paraton bahwa pemilihan benang itu memang tergantung kita itu butuhnya ini buat apa. Jadi ini senada ya, saya selalu menyampaikan bahwa penelitian selain masalah tentang monofilamen tadi, kenapa kok yang di perineum itu butuh ya tidak perlu yang diserap lama atau tidak seperti dulu ya. Kalau dulu itu kan mungkin waktu zamannya Dr. Hari Paraton masih musim. Jahitan berapa sih ya yang dijahit, berapa jahitannya? Karena tujuannya kan untuk dilepas lagi. Karena dulu yang digunakan adalah benang-benang yang tidak bisa diserap. Tapi kan ilmu semakin berkembang. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata untuk perineum itu tidak dibutuhkan benang yang diserapnya lama atau tidak bisa diserap kemudian nanti dilakukan angkat jahitan begitu. Ternyata pakai benang-benang yang nanti bisa diserap itu ternyata bagus. Bahkan dulu setelah era pakai benang yang tidak bisa diserap harus diangkat jahitan, kemudian kita bergerak lagi pada benang yang bisa diserap tapi diserapnya lama. Saya masih ingat zaman itu ya, kita dulu pakai cat-cat ya. Tapi sekarang penelitian semakin berkembang terus, ternyata kita nggak perlu yang diserapnya lama. Kita butuh yang diserap cepat aja nggak apa-apa. Karena apa? Karena ternyata pada masa nifas ya, Allah tuh memberikan sebuah proses kesembuhan yang luar biasa. Apalagi daerah perineum. Perineum itu bahkan orang dulu nggak dijahit saja nggak apa-apa. Tapi meski ya aproksimasinya kita tidak tahu. Jadi karena itu ternyata sekarang yang dipakai adalah benang-benang yang cepat diserapnya. Jadi kalau di pasaran kita dengar ada yang namanya quick, ada rapid, tentu saja ini untuk kalau misalnya perineurapi pada kasus persalinan yang rupturnya hanya grade 1-2. Tapi ketika kita melakukan penjahitan pada ruptur grade 3-4, di mana kita butuh kepastian bahwa saat benang itu sudah diserap atau lepas, proses penyembuhan itu sudah terjadi dengan optimal, maka pada saat kita melakukan penjahitan pada otot sphincter ani, pada mukosa anus, maka kita tidak boleh
memakai benang yang cepat dilepas, cepat terserap. Kita memakai benang-benang yang diserapnya cukup lama untuk memastikan bahwa wound healing pada jaringan sphincter ani, pada jaringan anus itu sudah terjadi dengan baik. Jadi penelitian pada Cochrane menyebutkan kalau kita menggunakan benang-benang yang cepat diserap, ini ternyata lespin ya. Lespin ini ternyata kemudian berujung pada perbedaan fungsi seksual kalau kita menggunakan benang yang diserapnya lama dengan tidak diserap. Jadi saya menyoroti pada antara diserap lama dan tidak diserap. Tadi untuk yang benang apakah boleh memakai monofilamen sudah dijawab Dr. Hari Paraton. Terima kasih Dr. Baik, matur nuwun Prof. Eti. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Indi. Ini kalau ada robekan perineum yang tidak beraturan karena tidak diepis, untuk penjahitan kulitnya subkutis kesulitan, bagaimana solusinya? Mungkin ke Dr. Hari dulu mungkin, Dok. Ya, baik. Ya, memang seringkali kita menghadapi robekan perineal itu, terutama kulit dan mukosanya itu tidak beraturan ya. Ada yang orang bilang katanya nyangkem kodok ya, seperti huruf Y yang terbalik dan sebagainya. Kemudian kalau dia partus yang kesekian kalinya, tentunya kelenturan kulit itu pun berbeda sehingga memang terjadi yang irisan yang tidak rata, robekan yang tidak rata. Nah, bagaimana? Tadi Prof. Eti kan sudah menyampaikan bahwa yang penting nomor satu bukan hemostasis saja. Jadi hemostasis penting. Kemudian aproksimasi. Jadi yang nggak bagus itu pun diaproksimasi. Nah, apakah boleh kita perbaiki? Kalau kerusakannya tidak terlalu banyak, jaringan itu boleh kita beri demang, kita bersihkan, kita rapihkan, itu boleh. Ya bisa. Tetapi nanti kulit ketemu kulitnya harus dijahit dengan bagus. Subkutisnya ketemu dengan subkutis. Jangan waktu kita jahit nanti seperti ada space yang terbuka gitu ya. Nah, ini perlu lagi sekali lagi perlu eksperimen lagi. Jadi kalau jahitannya pun robeknya nggak karuan, ya kita buat sekaruan mungkin. Biasanya bagaimana tekniknya? Biasanya saya menggunakan jahitan dulu namanya tegel supaya kita nanti waktu menjahit dia tidak apa namanya? Tidak aproksimasinya bisa terukur. Jadi submukosa sama submukosa itu kita identifikasi dulu perbedaan yang mukosa dengan perbedaan mukosa dan kulit ya, itu nomor satu yang harus kita di himen yang terpotong itu paling penting, itu nanti harus ketemu lagi di situ ya, perbatasan mukosa dengan kulit itu juga harus ketemu di situ. Nah, selebihnya nanti kita bentangkan, kita rekonstruksi kembali. Yang penting nggak usah ke susu ya, karena ini akan berdampak jangka panjang untuk pasien kita. Kalau pasiennya kesakitan nanti tanya yang jahit siapa biar, nah itu nanti kita yang cilaka ya. Nah, kemudian juga kalau yang penting tadi ya mukosa. Kalau misalkan ini sekalian aja, kalau ada jahitan, wah biasanya kalau mukosanya hanya robek sedikit, tadi Prof. Eti saya hanya mengingatkan kembali aja. Kalau hanya mukosa saja, terus jarumnya nggak apa-apa, didep nanti mandek dewe. Nah, hati-hati. Mukosa yang terbuka itu mengekspos bagian submukosa. Di sana ada saraf, ada pembuluh darah. Memang pembuluh darah bisa dihentikan, tapi saraf kan lama. Nah, kalau dia terekspos ke dunia luar dan terjadi penyembuhan yang tidak sempurna, nah di sana terjadi disparimi karena anatomi. Ya, jadi sebaiknya meskipun mukosa mulai saat ini ya, mulai hari ini, yuk kita kembalikan kembali. Meskipun hanya 1-2 jahitan, enggak apa-apa. Ya, nanti perkara mau narik nggak narik, terserah lah ya. Yang penting kita amal ibadah kita itu mengembalikan seanatomis mungkin, atau yang namanya disebut aproksimasi. Lapis demi lapis, poin demi poin itu mulai kita perhatikan mulai sekarang. Terima kasih Dr. Dimas. Terima kasih Dr. Indi. Oke, baik. Matur nuwun Dr. Hari. Prof. Eti ada tambahan mungkin, Bro? Masih mute, Bro? Yes, tadi pertanyaannya adalah kalau kulitnya tidak beraturan, kalau robekannya tidak beraturan, nanti diepis penjahitan kulit subkutis kesulitan, bagaimana solusinya?
Jadi tip tip and tricksnya ya, jangan memaksakan jahitan subkutikuler kalau seandainya robekannya pada kulit itu tidak beraturan ya. Jadi kita jahit satu-satu, karena kalau ternyata kita pasangkan subkutikuler maka nanti simetrisnya itu tidak baik. Boleh kita subkutikuler tapi kita tetap harus kita tambahkan jahitan satu persatu supaya kita bisa mengembalikan anatominya seperti semula. Ya, gitu Dr. Dimas. Oke, baik, matur nuwun Prof. Eti. Ada pertanyaan berikutnya, ini ada 2 pertanyaan yang serupa. Yang pertama dari Dr. Nurudin Akbar dan satu lagi dari Anonymous terkait tindakan episiotomi yang bisa menghindari disparenia, apakah mediolateral atau mediana? Kemudian apakah diperlukan pemberian antibiotik pada kasus partus per vaginam? Untuk Dr. Hari Paraton ini Dok, pertanyaannya Dok. Ya, ya. Salam untuk Dr. Nurudin Akbarnya. Baik, ini pertanyaannya juga sangat baik sekali. Ini praktis sehari-hari kita akan temui seperti ini. Kalau teorinya sebenarnya kan sudah banyak ya. Jadi ini kalau ini antara kemudahan untuk melakukan penjahitan pasca episiotomi dan risiko yang akan terjadi. Pada mediana itu jahitannya mudah, tetapi dia berisiko terjadinya ruptura totalis. Kalau mediolateral, yang disampaikan Dr. Nurudin Akbar ini sebenarnya hampir sama dengan Dr. Indi tadi. Kadang-kadang bayinya kecil aja robekannya bisa nggak karuan, ya kita sering dalam sehari-hari seperti itu. Tapi itu menjadikan tantangan lah ya, gimana caranya kita mengembalikan lagi sesempurna mungkin. Nah, kalau memang itu yang dipilih, ya mediolateral atau mediana, memang kita lebih berat kepada risiko. Sehingga pilihannya adalah mediolateral. Beberapa literatur terakhir ini, itu justru arahnya ke lateral. Jadi di tengah-tengah diameter vagina itu diinsisi 3 cm ke samping. Kalau lihat anatominya, itu kita nanti tidak memotong bulbo cavernosus di daerah situ. Itu persis perbatasan ya, daerah insersinya bulbo cavernosus. Dan beberapa penelitian sudah menyatakan perdarahannya tidak banyak. Kemudian penjahitannya mudah sekali. Ya, jahitan kolateral itu mudah sekali. Dan kenyamanan pasca repair-nya juga tidak sampai menimbulkan yang ekses disparemi dan lain sebagainya. Cuman ini perlu diteliti memang ya. Kalau mau di Surabaya, di Center Surabaya mau meneliti, bagus sekali nih episiotomi lateral ini. Terima kasih Dr. Dimas. Ya. Oh, ini pertanyaannya sebentar. Ini menghindari disparemi. Berarti ada tambahan Prof terkait pilihan. Oh iya, tadi ada antibiotik Dr. Hari. Postpartum, apakah diperlukan? Silakan Prof. Eti. Masih mute. Yang antibiotik sudah ya tadi ya, sudah terjawab ya. Saya mungkin melanjutkan tindakan episiotomi yang menghindari disparenia yang baik yang mana ya. Kalau kita menganut pada literatur ya tentu saja yang mediana. Kenapa? Karena pada mediana kita tidak memotong otot ya. Kita tidak memotong otot, perdarahannya sedikit dan simetris atau aproksimasi itu bisa terjadi dengan baik. Karena yang menyebabkan terjadinya disparenia itu adalah bila penjahitannya itu banyak kan. Kalau ototnya terpotong, semakin tebal otot yang dipotong, maka penjahitannya akan semakin banyak. Kemudian perdarahan, risiko infeksi itu juga bisa menyebabkan disparenia. Kemudian juga tautan aproksimasi yang tidak baik itu juga bisa menyebabkan disparenia. Jadi penelitian itu secara konsisten kalau disuruh milih antara mediolateral atau mediana, maka yang dipilih itu adalah yang mediana. Cuman hati-hati pada pasien dengan perineal body yang pendek, yaitu mungkin di bawah 2 cm, karena kadang-kadang kan kita mendapatkan pasien ketika proses penyembuhan luka episiotominya itu tidak baik, atau mungkin lahir di dukun, begitu ya, tidak dijahit. Atau mungkin awalnya ruptur perineum grade 3, tidak terjadi penyembuhan luka dengan baik. Maka
kita seringkali mendapatkan ternyata perineal body-nya itu pendek sekali di bawah 2 cm. Bahkan kadang-kadang kita dapatkan dia hanya setipis kertas begitu. Jadi kalau kita mendapatkan perineal body yang sangat pendek, normalnya 2,5 sampai 3 cm ya. Maka sebaiknya kita jangan memilih median karena nanti itu bisa extended sampai dengan gitu Dr. Dimas ya. Matur Oke, nuwun. baik. Matur nuwun, Prof. Tentang antibiotik, Dr. Nurudin, Iya, Dok. sebetulnya memang tidak diperlukan ya pemberian antibiotik pada kasus repair pasca episiotomi. Karena pada persalinan itu adanya logia yang mengandung lisosim. Tetapi pada perinerapi yang non persalinan itu harus mendapat antibiotik profilaksis ya sebelum operasi 30 menit 2 gram cefazolin diinfus sudah itu cukup ya dipakai di drip pakai normasalin. Sedangkan pemberian oralnya tidak diperlukan lagi, tidak apa-apa. Dan jangan memberi antiseptik yang berlebihan juga ya secara masif dicuci dengan vagina dan apa namanya larutan povidon iodin dan sebagainya. Saya justru menganjurkan pakai sabun bayi saja ya karena dia pH-nya normal, tidak ada antiseptik yang kuat sehingga norma flora vaginanya itu tetap terjaga dengan bagus dan dia akan membantu proses penyembuhan itu dengan bagus. Terima kasih ya. Iya, baik. Terima kasih Dokter Hari. Baik, ini ada pertanyaan tentang disfungsi seksual ini, Prof. Karena tadi disebutkan tentang not enough lubrication. Apakah ada pengobatan khusus untuk pasien dengan kondisi tersebut, Prof? Jenis obat apa yang bisa kita gunakan? Monggo, Prof. Eti mungkin, Prof. Pertanyaan dari anonimus ini, Prof. Disebutkan bahwa ada tadi ditulis bahwa ya, Prof, yang itu, Prof. Oke, monggo, Prof. Jadi memang kalau kita melihat dari respon fungsi seksual seorang perempuan ya, saya selalu kembalikan pada ini supaya kita paham. Jadi itu kan dimulai dengan adanya hasrat, kemudian adanya arousal, lalu timbul orgasme ya, kemudian sampai sexual satisfaction. Jadi yang namanya lubrication itu ada pada arousal. Arousal itu adalah respon fisik yang ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau penerimaan terhadap rangsang. Jadi bagaimana misalnya seorang perempuan itu tiba-tiba terangsang ya, kan jadi basah atau kemudian sudah siap penetrasi jadi basah. Begitu itu namanya adalah arousal. Selain tanda-tanda arousal yang lain. Nah, basah ini kan sangat ditentukan oleh satu adanya penerimaan tadi yang dari otak tadi ya. Kemudian yang kedua itu adalah dari adanya fungsi dari vagina sendiri bagaimana kelenjar-kelenjar yang ada di vagina tersebut cukup berfungsi untuk mengeluarkan lubrikasi. Kalau adanya gangguan pada dua hal ini, maka fungsi basah tersebut, lubrikasi tersebut tidak akan tercapai. Jadi pengobatannya di mana? Pengobatannya ya tergantung penyebabnya di mana. Kalau ternyata misalnya ya sebabnya kurang rangsangan ya bagaimana caranya supaya rangsangan itu bisa terjadi dengan baik. Atau kalau misalnya pada pasien-pasien dengan menopause ya, kelenjarnya tidak cukup untuk menghasilkan lubrikasi, maka ya bagaimana kita bisa memberikan estrogen topikal pada daerah vagina sehingga kelenjar akan cukup bisa berfungsi untuk menghasilkan lubrikasi. Tapi kalau ternyata dua hal tersebut tidak bisa, bukan menjadi sebab ya, atau tidak bisa dilakukan sudah mentok, misalnya saya nggak bisa terangsang, saya nggak bisa basah, tapi saya kepengen, saya sudah terangsang tapi kok nggak bisa basah, ya. Kadang-kadang kita perlu ask for help ya. Ask for help kita bisa menggunakan beberapa jenis lubrikan ya. Lubrikan apa saja sebenarnya yang bisa beredar yang sudah beredar di pasaran itu bisa digunakan dan kita pastikan bahwa itu memang aman. Jadi itu sebenarnya pengobatannya cukup sederhana. Dan ini seringkali bisa sangat kita manfaatkan ya untuk pasien-pasien yang memang mengalami gangguan penetrasi. Sehingga disparenianya itu adalah pada saat mau penetrasi. Begitu Dr. Dimas. Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Dokter Hari ada tambahan, Dokter Hari, terkait lubrikasi nih, Dokter? Sudah cukup ya. Ya, baik. Bagus sekali. Mungkin ini menyambung tentang disfungsi seksual, Prof. Eti dari Dokter Vita Maya.
Ini saat ini sedang booming laser vaginal tightening di beberapa klinik estetik. Apakah bisa menyembuhkan dispareni? Bagaimana pendapat Prof dan Dr. Hari? Mengingat tindakannya memang gampang dan non-invasif. Monggo, Prof. Saya dulu nih ya. Izin menjawab ya Dokter Hari ya. Ya, jadi kembali lagi ya. Kalau kami dari uroginekologi rekonstruksi itu selalu berpegang pada kapan sih kita melakukan sebuah tindakan itu. Ya tentu saja kita melakukan tindakan itu berdasarkan keluhan dari pasien ya. Jadi jangan sampai pasien nggak ada apa-apa, kemudian kita tawari, oh ini di laser aja nih, gitu kan. Kadang-kadang kita kepengen nih nawarin pasien, oh ini di laser aja, pas kita pap smear kita, misalnya seperti itu. Pap smear, wah ini kok kayaknya ada vaginal laxity nih, kok laser aja. Kalau di ilmu ginekologi rekonstruksi kita tidak diajarkan demikian. Jadi kita lakukan tindakan adalah satu berdasarkan keluhan. Kemudian kita pastikan lagi apakah tindakan yang kita pilih tersebut pada saat, dan ini menjadi dasar pada saat kita mengerjakan, satu, apakah tindakan tersebut itu memang bisa mengembalikan anatominya, dua, bisa mengembalikan fungsinya, ya dua hal itu. Ya, sepertinya Prof. Eti terputus mungkin sinyal. Baik, Dokter Hari mungkin ada. Ya, baik. Ada. Ya, baik, betul. Fitanaya, pertanyaannya bagus sekali ini. Update ini pertanyaannya. Ya. Jadi yang disampaikan Prof. Eti, saya menyambung lagi, yang harus kita perhatikan tadi bahwa ada keluhan, kemudian ada permintaan yang ingin diperbaiki, ingin membaik, ingin diperbaiki, ingin sembuh. Dan yang ketiga, itu secara pemeriksaan kita, baik itu pemeriksaan pandang, pemeriksaan palpasi, maupun beberapa tes yang kita kerjakan, memang terindikasi ada kelainan yang spesifik. Baru nanti terapinya seperti itu. Jadi, apakah pakai laser itu bisa atau tidak? Ya kalau memang itu fungsi laser itu kan bisa untuk tightening, untuk bleaching, untuk mengembalikan ketebalan mukosa dan sebagainya. Ya. Kalau memang itu yang kelainannya seperti itu, ya, jadi hanya kelainan kekendoran ringan dan sebagainya, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau ini tadi ya, ada skarnya, kemudian ini tidak terjahit dengan bagus, ada gap dan lain sebagainya, jadi ini tindakannya harus tetap dioperasi, bukan dengan laser. Ya. Laser tidak bisa, tetapi yang sifatnya itu regeneratif, ya kan, ketuaan, kekendoran dan sebagainya, laser masih pada tempatnya. Apakah terapi laser nanti akan menyelesaikan? Belum tentu. Ya. Jadi kalau dosisnya juga harus hati-hati. Kalau terjadi kelebihan dosis dan sebagainya, terjadi inflamasi yang masif, justru akan menimbulkan masalah. Ya. Justru akan terjadi inflamasi akan berakibat dengan terjadinya sikatrik yang berlebihan atau fibrosis bagian dalam. Jadi sekali lagi harus kita kembalikan ya, apakah ada memang betul diagnosisnya itu sesuai nggak dengan kebutuhan yang diharapkan. Seringkali nanti waktu yang disampaikan Prof. Eti tadi kita tawari misalkan, setelah kita lakukan tindakan ternyata dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah ini menjadi masalah. Baik, Dr. Dimas. Oke, baik. Terima kasih Dokter Hari. Ini masih ada 3 pertanyaan saya, sementara pilih yang berkaitan dengan perineum. Ini dari Dr. Brita Kusumaningsi. Bila perineum pendek, sebatas berapa senti yang mengharuskan tidak praktis per vaginam, dokter? Saya pernah menjumpai perineum yang sangat pendek, kurang dari 1 cm antara jarak vagina dan anus. Kemudian pertanyaan kedua, sejauh mana pijat perineum bisa berfungsi melenturkan perineum? Ya, baik sekali. Terima kasih, Dr. Brita. Ini penggiat Om Cinsos ini luar biasa, Dr. Brita ini. Tentang perineum ya. Jadi kalau terkait dengan perselayan pervaginam ya sebetulnya nggak ada hubungannya dengan perineum ini. Perineum berapa senti saja ataupun tanpa perineum juga, misalkan dia ruptura totalis yang kebetulan hamil ya silakan saja, sebetulnya tidak ada masalah, ya tergantung berat bayinya dan lain sebagainya. Selama tidak menimbulkan
menimbulkan trauma yang berlebihan nantinya pada darah perineum. Sebab kalau statistik kan bayi pertama itu kecil, kedua lebih besar, ketiga lebih besar, keempat itu katanya sama dengan bayi pertamanya. Jadi kalau masih ada peningkatan berat badan yang berlebihan pada bayinya, ya kita ukur saja kira-kira kemampuan perineal nanti menahan dilewati bayi itu seperti apa. Justru misalkan yang perineum yang pendek 1 cm, misalkan tadi, kalau memang diperlukan episiotomi, kita lebih bagus episiotomi yang ke mediolateral atau yang di lateral sekalian. Kalau mau diperbaiki, monggo-monggo saja. Kalau misalkan nanti ini anak ketiga dan atau keempat dia tidak sempat di episiotomi misalkan dan kalau tidak ada luka sama sekali ya jangan dibuat luka, jangan di repair. Tetapi kalau nanti misalkan terjadi perlukaan yang masif dan sebagainya, kita diagnosis dulu ini ruptura perineum tingkat berapa. Kalau masih tingkat 2 dan lain sebagainya, ya sudah kita perbaiki sekali tidak apa-apa. Ya sekalian saja. Dan yang disarankan tadi selama ada ini masih kontroversi ya, apakah boleh dilakukan repair saat persalinan atau tidak dilakukan repair ya. Nanti menunggu yang akan datang. Yang penting kalau menurut saya disampaikan kepada pasien. Disampaikan kepada pasien. Sebab kalau repair itu ada kemungkinan kita melakukan insisi, ya, membuang beberapa jaringan yang nanti akan supaya itu bisa lebih didekatkan. Misalkan tadi yang genital hiatusnya terlalu lebar, itu dilakukan V-insisi. V-insisi itu akan jaringannya akan bisa dibuang, bisa tidak, tergantung dari berapa lebar kita insisinya. Ya. Kalau insisinya tidak banyak, diberi demang saja, kemudian dijahit kembali, itu sudah nanti jahitan mukosanya bisa menyesuaikan kembali. Jadi kemudian menjadi perineum yang sangat pendek, kurang dari antara vagina. Tadi Prof. Edi juga sudah menyampaikan tadi ya. Justru sebetulnya kalau ada keluhan dengan yang 1 cm ini seperti tadi sering vaginitis dan sebagainya, tidak nyaman saat berhubungan, ya ini memang sebagai subjek untuk dilakukan perineorapi. Karena tindakan uroginekologi itu di samping mengembalikan dari fungsi fashion, yang penting adalah quality of life-nya. Memang itu dibutuhkan oleh pasangan tersebut. Yang kedua, pijat perineum berfungsi melenturkan perineum sehingga menghindari robekan saat partus. Ya, banyak sekali penelitiannya ini, ya, jadi mulai pijat perineal itu dimulai dari minggu ada yang menganjurkan 32, ada yang 34. Ya, kalau saya 32, kemudian 34 itu lebih sering lagi, frekuensinya lebih sering lagi dengan teknik-teknik yang sudah diajarkan ya. Jadi ada tekniknya diurut dari tengah ke samping, kemudian dari dalam ke ya, ada teknik-tekniknya. Dokter Prita biasanya ngajar ini kok ini. Jadi kelenturan ini memang bisa ya karena di unsur dari perineal itu ada tadi sudah Prof. Edi sudah sampaikan ada fasi, ada otot. Dan otot itu kalau dilenturkan itu bisa ya nanti serabut ototnya akan memanjang. Tetapi kalau dibiarkan lagi dalam jangka waktu tertentu, serabut itu akan memendek kembali. Tapi kalau terjadi disc rupture, otot itu molor, dia tidak bisa kembali. Nah ini perlu diperbaiki dengan teknik operasi. Jadi pijat perineal itu diharapkan tadi melenturkan fasi-fasi di daerah perineal, termasuk dengan otot-otot dan kulit-kulitnya sekali dengan mukosanya juga terjadi pelenturan sehingga pada waktu dilewati kepala bayi dia lebih mudah ya. Memang sebetulnya kan pijat perineum itu untuk mempercepat kala 2 sebetulnya ya. Sehingga bayi itu ada penelitian juga agar skor bayi lebih bagus dan lain sebagainya. Robekannya lebih minimal. Kalaupun robek nanti penjahitannya lebih mudah. Itu Dokter Dimas. Baik, terima kasih Dokter Hari Paraton. Mungkin Prof. Edi melanjutkan yang tadi peran laser itu, Prof.
Tadi sempat terputus, Bro. Monggo, Bro. Ya. Mungkin Maaf. 2-3 menit. Ya. Jadi terkait dengan laser itu ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, kita harus memastikan apakah dengan penggunaan laser itu tujuan kita untuk terkait dengan anatomi dan fungsi bisa tercapai. Kalau memang iya, ayo kita kerjakan. Tapi ada satu catatan lagi nih. Kita harus pastikan bahwa apakah kita memang ada kompetensi untuk melakukan tindakan tersebut. Karena semua tindakan itu bukannya tanpa resiko ya. Terkait dengan laser itu ada beberapa laporan kasus tentang side effect atau komplikasi pasca laser. Jadi misalnya burning, kemudian terjadi sikatrik, lalu shortening dari vagina. Jadi kita pengennya itu vaginanya ada vaginal tightening ya, jadi mumpluk begitu supaya seolah-olah sempit. Tapi ternyata malah terjadi shortening, memendek, sehingga penetrasi sulit. Malah terjadi sikatrik, yang akhirnya itu malah tidak sesuai dengan tujuan dari tindakan yang kita lakukan. Nah, kalau seperti itu, kalau seandainya kompetensi kita belum sampai di sana, tapi malah membahayakan pasien, khawatirnya malah menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi insya Allah selama indikasinya sesuai, kemudian tujuannya memang bisa, tujuan yang kita inginkan itu bisa dicapai dengan penggunaan laser dan kompetensi kita ada di sana, monggo kita kerjakan karena tujuannya adalah semata-mata untuk kebaikan pasien. Terima kasih, Dr. Dimas. Oke, baik. Terima kasih Dr. Hari, Prof. Eti. Jam sudah menunjukkan 11:03. Mungkin saya ke Dr. Hari Paraton, mungkin ada closing statement, Dokter, sebelum kita tutup, Dok. Ya, baik sekali Dr. Dimas. Jadi saya ingin menekankan saja luka, trauma itu pekerjaan kita sehari-hari yang harus kita selesaikan secara profesional. Artinya, yuk kita lakukan dengan sebaik mungkin, kita mengenali anatominya, kita kembalikan bagian per bagian sesuai dengan alamiahnya. Sehingga diharapkan kalau anatominya itu kembali, aproksimasinya terjadi sempurna, kita harapkan fungsinya akan kembali seperti semula. Sehingga pasien itu quality of life secara keseluruhan, quality of life-nya akan terjaga. Itu Dr. Dimas, Prof. Eti, silakan. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini sudah terlaksana tas yang edisi Urugin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti acara tas sejak pagi tadi. Terima kasih juga untuk Dr. Hari Paraton, Prof. Eti atas semua masukan-masukan yang sudah diberikan. Dan saya kembalikan ke Dr. Seto selaku host. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, matur nuwun Dr. Dimas dan tim Urugin, Prof. Eti, Dr. Hari. Jadi sudah banyak pertanyaan dan alhamdulillah semuanya sudah terjawab ya, hampir semuanya sudah terjawab. Dan seperti dugaannya karena kasus topiknya menarik jadi ramai. Dan seperti biasa nanti kita akan ketemu lagi di Tanya Apa Saja setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 minggu depan. Mungkin nanti kalau topiknya masih berlanjut bisa diadakan perinografi sesi kedua nanti atau versi 2. Oke, sekali lagi terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Eti, Dr. Hari. Matur nuwun Dr. Seto, Dr. Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.